Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bida Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kembali kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami mendasarkan kehidupan kami melalui firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan inilah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus diperlengkapi untuk mengerti bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan di tengah kehidupan yang kami tapaki. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada tahun 2019, saudara-saudara, ada sebuah film di bioskop yang berjudul Joker. Nah, Joker ini menceritakan ada seorang laki-laki yang bernama Arthur Fleck yang memiliki berbagai dinamika dalam kehidupannya. Diceritakan Arthur Fleck ini memiliki persoalan dalam keluarganya. Dia lahir dengan orang tua tunggal dan kemudian itu pun memiliki masalah keuangan. Dan akhirnya Arthur harus bekerja mati-matian. Tetapi masalah terbesar bukan sekedar masalah keluarga, bukan sekedar masalah keuangan. Namun Arthur Fleck memiliki masalah kesehatan mental atau mental health. Diceritakan dia itu adalah seseorang yang mengidap sebuah penyakit yang bernama pseudobulbar effect atau PBA. Di mana orang tersebut secara neurologis dia ketawa tanpa bisa dia kontrol ketika dia diperhadapkan pada situasi yang sulit. Jadi semakin dia stres, ketika dia dihadapkan pada permasalahan, maka dia ketawa tanpa bisa terkendali. Maka dari itu, ketika dia memiliki penyakit PBA inilah, dia disingkirkan dengan orang-orang, dia dibully, dan di film itu diceritakan bagaimana dia bekerja, tetapi akhirnya dia dibully dengan orang-orang tertentu, dia akhirnya dipukuli, sakiti, dan bukan cuma itu, rekan kerjanya pun juga meninggalkan dia difitnah, dan akhirnya dia dikeluarkan dari pekerjaan. Nah, dari pengalaman-pengalaman dijahati orang atau diperlakukan jahat oleh orang lain itulah, maka Arthur Fleck yang tadinya itu baik, yang tadinya itu ramah, yang tadinya itu luar biasa menyenangkan, berubah 180 derajat menjadi orang jahat. Dan di akhir film Joker diceritakan dia bisa membantai orang dan dia dengan kejamnya membunuh orang. Dan disitulah dari film Joker muncul quotes-quotes atau kata-kata tertentu yang mengatakan bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Atau orang jahat adalah berasal dari orang baik yang tersakiti. Nah saudara-saudara, quotes itu dalam tanda kutip membenarkan kalau gitu ya udahlah, ketika disakiti orang ya udah berubah saja menjadi orang jahat, dibalas dan diperlakukan orang yang menyakiti dengan membalasnya. Nah saudara-saudara terkasih, hari ini kita akan melihat bagaimana dengan ajaran kekristenan mengenai hal itu. Nah saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, di dalam Alkitab Rasul Paulus pernah memberikan pengajaran kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 12 ayat yang ke-14 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, Rasul Paulus sudah memberikan pengajaran kepada jemaat di Roma melalui surat penggembalaannya ini. Dan di dalam perikop yang Lembaga Alkitab Indonesia berikan berjudul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Dan salah satu persoalan yang dialami adalah ketika orang-orang Kristen pada waktu itu diperlakukan tidak baik sama orang lain. Dan rupanya apa yang dialami oleh jemaat Roma ini mungkin juga pernah kita alami, atau saat ini mungkin kita sedang mengalami. Kita mungkin berbuat baik atau kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak nyalain orang, tetapi ada saja orang yang nggak suka sama kita. Ada orang yang membenci kita, bahkan ada orang yang pernah menyakiti dan terus-menerus tidak suka sama kita. Nah saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, kalau di film Joker mengatakan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, tidak berlaku kepada apa yang diajarkan Paulus pada jemaat di Roma. Yang namanya orang disakiti bukan berarti kita membalas dengan menyakiti. Makanya Paulus mengatakan berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Artinya apa saudara-saudara? Ketika Anda dan saya diperlakukan tidak baik sama orang, ketika kita memang sudah berbuat baik atau tidak berbuat salah,
Beda ceritanya ya saudara-saudara, kalau memang kita melakukan sesuatu yang tidak baik, orang tidak suka sama kita, itu wajar. Tetapi dalam kehidupan ini tidak jarang, atau mungkin saja kita pernah menemukan bahwa ada orang tidak suka sama kita, ada orang iri sama kita, kemudian ada orang yang benci sama kita. Apapun alasannya, hari ini kita diingatkan, jangan pernah kita mengutuk mereka. Artinya apa? Udah tidak usah dikata-katain, tidak usah didoakan yang jelek-jelek. Doakan yang baik. Kalaupun kita memang sudah sakit hati, kita memang sulit ketemu sama orang itu, mulailah dengan dikatakan Rasul Paulus, berkati dan jangan mengutuk. Dimulai dari jangan mendoakan yang buruk. Oh awas ya, lihat aja, nanti Tuhan akan membalas bla 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 bla. Udah, nggak perlu. Itu haknya Tuhan dan tidak usah mendoakan yang buruk. Doakan yang baik, berikan berkat. Dan mungkin doa kita semua seperti Tuhan Yesus ya saudara-saudara ya. Ampunilah mereka karena mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan. Kalau film Joker memperlihatkan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Namun orang Kristen diajarkan bahwa orang Kristen adalah orang yang tetap baik meskipun disakiti.